Tapi, Tante, kenapa? Apa Tante merasa tidak nyaman? Bukan, bukan begitu. Justru, tubuhku bereaksi. Bereaksi? Reaksi apa? Tante juga merasakannya tadi kan? Aku, seorang wanita berusia 58 tahun, dan Bima, pemuda berusia 25 tahun, putra dari sahabatku. Saat itu kami terjebak berdua di dalam gudang penyimpanan villa yang sempit saat sedang mengambil selimut tambahan. Ah, maksud Tante yang itu? Iya, maafkan Tante. Tidak perlu minta maaf. Itu hal yang wajar. Tapi, punyaku agak aneh, Tante. Aneh bagaimana? Terlalu besar. Dibandingkan teman-temanku yang lain. Memangnya seberapa besar? Aku malu mengatakannya, Tante. Tapi karena ini, semua wanita yang pernah dekat denganku akhirnya pergi. Mereka bilang, menakutkan. Menakutkan? Tadi Tante tidak merasa takut kok. Zunggu, Tante? Iya. Malah. Jadi penasaran. Penasaran apa, Tante? Apa benar? Sebesar itu? Aku menatapnya. Bima, kamu bilang, selama 25 tahun kamu selalu sendirian? Iya, Tante. Mau bagaimana lagi? Bisa diubah kan? Maksud Tante, asalkan ada seseorang yang mau menerimamu. Malam itu, di dalam gudang yang sempit dan pengap, segalanya telah dimulai. Namaku Rina, usiaku tahun ini 58 tahun. Aku mengelola sebuah villa kecil di tepi Danau Toba, di Sumatera Utara. Namanya Pondok Tepi Danau. Hanya ada 5 kamar, tapi tempatnya bersih dan nyaman. Setiap kamarku beri nama sesuai dengan keindahan musim. Semi, panas, gugur, dingin, dan abadi. Dari setiap jendela kamar, pemandangan danau yang biru terhampar luas. 3 tahun yang lalu, di tempat ini, aku kehilangan suamiku. Serangan jantung mendadak. Siang itu, kami baru saja selesai makan siang bersama dan sedang merawat taman. Tiba-tiba, ia ambruk begitu saja. Aku panik, memanggil ambulans, tapi semuanya sudah terlambat. Suamiku, Heru, 3 tahun lebih tua dariku. Kami telah hidup bersama selama 20 tahun. Dulu kami bekerja di Jakarta, lalu memutuskan untuk pindah kemari, membangun mimpi kami bersama. Aku masih ingat saat pertama kali kami menemukan tanah ini. Saat itu musim semi, bunga-bunga liar bermekaran, danau berkilauan, dan angin berembus sepoi-sepoi. Di sini, sayang, kata Heru. Di sini kita akan membangun villa kita. Taman mawar yang ada di halaman ini, dialah yang menanamnya. Kami tidak punya anak. Setelah beberapa kali mencoba dan gagal, dokter mengatakan kami tidak bisa memiliki keturunan. Suamiku berkata, tidak apa-apa sayang, asalkan kita berdua bahagia, itu sudah cukup. Aku menangis saat itu, terharu oleh kebesaran hatinya. Setelah ia tiada, aku merasa sendirian di dunia ini. Orang tuaku sudah lama meninggal, dan aku tidak punya saudara kandung. Satu-satunya orang terdekatku adalah sahabatku sejak masa kuliah, Ratna. Ia tinggal di Jakarta. Kami sudah bersahabat begitu lama. Ratna memiliki seorang putra, namanya Bima. Aku masih ingat saat Bima lahir, aku datang ke rumah sakit, bayi mungil yang merah. Aku bahkan tinggal di rumah Ratna selama 2 minggu untuk membantunya. Mengganti popok, membuatkan susu, menggendongnya saat ia menangis di malam hari. Rin, kalau tidak ada kamu, aku tidak tahu harus bagaimana, kata Ratna saat itu sambil menangis. Aku hadir di setiap momen penting dalam hidup Bima. Ulang tahunnya yang pertama, hari pertama ia masuk sekolah. Aku membelikannya tas sekolah, sepeda, bahkan laptop saat ia masuk SMA. Tapi sejak aku pindah ke sini, kami jadi jarang bertemu. Terakhir kali aku melihatnya adalah 5 tahun yang lalu, saat ia berusia 20 tahun. Ratna mengajaknya berlibur ke vilaku untuk merayakan kelulusannya masuk universitas. Saat itu ia sudah menjadi pemuda yang gagah. Suaranya pun sudah berat. 3 tahun mengelola villa ini sendirian terasa semakin berat. Setiap pagi buta aku sudah harus bangun, menyiapkan sarapan untuk para tamu. Roti bakar, salad, buah-buahan. Setelah tamu check out, aku harus membersihkan 5 kamar sendirian. Mengganti spray, membersihkan kamar mandi, mengepel lantai. Di usiaku yang tak lagi muda, semua itu terasa begitu menguras tenaga. Pinggangku sering sakit,
Lututku terasa ngilu. Malam adalah waktu yang paling menyiksa. Di tengah kesunyian villa, saat para tamu telah terlelap, aku akan berbaring sendirian di ranjang yang terasa begitu luas. Rasa sepi akan datang menyergap, tak ada lagi yang memanggil namaku. Terkadang, aku akan memeluk kemeja lama milik suamiku dan menangis. Di cermin, aku melihat pantulan seorang wanita tua. Kerutan, uban, kulit yang tak lagi kencang. Aku bukan lagi seorang wanita, pikirku. Hanya seorang pemilik villa tua. Hingga suatu hari di awal bulan April, Ratna menelepon. Ia bercerita bahwa Bima sedang terpuruk. Setelah lulus kuliah, ia berkali-kali gagal dalam wawancara kerja. Ia menjadi murung, mengurung diri di kamar, dan tak mau bertemu siapapun. Rin, boleh tidak Bima bekerja di tempatmu untuk sementara waktu? Mungkin dengan bekerja fisik di tengah alam, pikirannya bisa lebih jernih. Sejujurnya, aku memang sedang butuh bantuan. Tentu saja, Rat. Suruh saja dia ke sini. Seminggu kemudian, Bima tiba. Saat aku membuka pintu gerbang, aku tertegun. Pemuda berusia 20 tahun yang ada dalam ingatanku telah lenyap. Di hadapanku kini berdiri seorang pria muda yang tinggi tegap, sekitar 185 cm, dengan bahu yang sangat lebar. Otot-ototnya terlihat jelas dari balik kaos yang ia kenakan. Wajahnya pun tampan. "Tante Rina, apa kabar?" Sapanya dengan senyum malu-malu. Suaranya berat dan rendah. "Astaga, Bima, kapan kamu jadi sebesar ini?" "Sudah 5 tahun, Tante. Pekerjaan di villa ini berat loh." "Tidak apa-apa, Tante. Saya cukup kuat kok." Senyumnya begitu cerah. Tante sendiri tidak berubah ya. Masih sama seperti 5 tahun yang lalu. Pujiannya, meskipun mungkin hanya basa-basi, terasa hangat di hatiku. Aku mengantarnya ke kamar abadi, kamar yang paling nyaman dengan pemandangan danau terbaik. Malam itu, aku memasak banyak sekali makanan untuknya. Melihatnya makan dengan begitu lahap membuatku senang. Sejak hari itu, kehidupan baruku bersamanya dimulai. Ia bangun sepagi diriku, membantuku menyiram taman, menyiapkan sarapan, dan membersihkan kamar. Ia belajar dengan sangat cepat. Para tamu juga menyukainya karena ia begitu ramah dan sopan. Pekerjaan yang biasanya memakan waktu 4 jam, kini selesai hanya dalam 2 jam berkat bantuannya. "Tante, tempat ini indah sekali." "Ya," katanya, suatu siang saat kami makan mie instan bersama. "Almarhum Om pasti sangat mencintai tempat ini." "Iya, dia sangat merindukannya setiap hari." "Pasti berat ya, Tante, sendirian." Ia menggenggam tanganku. "Selama saya di sini, saya akan bantu Tante sekuat tenaga." Genggamannya begitu hangat. Semakin hari, aku mulai melihatnya bukan lagi sebagai putra sahabatku. Aku mulai melihatnya sebagai seorang pria. Caranya bekerja di bawah terik matahari, otot-ototnya yang menonjol, atau senyumnya yang tulus pada para tamu. Semua itu mulai membangkitkan sesuatu yang telah lama terkubur di dalam diriku. Hingga suatu hari, sebulan setelah kedatangannya, kami harus mengambil beberapa selimut tambahan dari gudang. Gudang itu sempit dan penuh sesak. Saat ia mengulurkan tangan untuk mengambil tumpukan selimut di rak paling atas, tubuhnya menekan tubuhku dari belakang. Saat itulah aku merasakannya, sesuatu yang keras dan panas menekan bokongku. Awalnya kukira itu adalah benda lain. Tapi tidak. Sensasinya begitu hidup. Itu adalah bagian dari tubuhnya, ukurannya, di luar bayanganku. Bahkan dari balik celana jeansnya, bentuknya terasa begitu jelas. Jauh lebih besar dari milik almarhum suamiku. Jantungku berdebar liar. Wajahku memanas, kakiku lemas. "Ah, maaf Tante," katanya panik sambil mundur. Wajahnya memerah. Tempatnya terlalu sempit. Ia buru-buru keluar dari gudang. Aku masih berdiri di sana, gemetar. Sensasi tadi masih terasa begitu nyata. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku terus memikirkannya. Apa yang terjadi padaku? Aku mandi, berharap air panas bisa menenangkan pikiranku. Tapi tidak. Di depan cermin, aku melihat tubuhku. Tubuh seorang wanita berusia 58 tahun. Tapi jantungku masih berdebar, kulitku masih bisa merasakan gairah, jemariku masih gemetar. Aku masih seorang wanita. Keesokan harinya, kami berdua menjadi canggung. Tapi malam harinya,
Aku memberanikan diri untuk bicara. Kami duduk di teras, minum teh jahe hangat di bawah taburan bintang. Dan malam itu, ia menceritakan semuanya. Tante, maaf soal kejadian di gudang kemarin. Tidak apa-apa, Bima. Sejujurnya, Tante, tubuh saya agak aneh. Aneh bagaimana? Ukurannya terlalu besar. Ia bercerita bagaimana hal itu telah menjadi kutukan dalam hidupnya. Bagaimana teman-temannya di sekolah menjulukinya monster. Bagaimana semua wanita yang pernah ia kencani akhirnya meninggalkannya karena takut. Ada yang bilang, ini bukan ukuran manusia, katanya dengan suara parau. Air matanya mulai menggenang. Karena ini, selama 25 tahun, saya hidup sendirian. Saya tidak pernah bisa menjalin hubungan yang normal. Hatiku hancur mendengarnya. Aku menggenggam tangannya. Itu bukan salahmu, Bima. Tapi semua wanita menolakku. Bukan. Jika ada wanita yang benar-benar mencintaimu, ia akan menemukan caranya. Apa benar ada wanita seperti itu, Tante? Tanyanya dengan tatapan penuh harap. Pasti ada, jawabku dengan suara bergetar. Apa? Tante Rina juga merasa takut waktu itu? Tidak. Tante tidak takut. Malah, jadi penasaran. Tante, aku ingin tahu. Apa benar sebesar itu? Malam itu, kami saling membuka diri. Aku menceritakan kesepianku, dan ia menceritakan lukanya. Tante, boleh aku bertanya sesuatu? Tentu. Apa Tante? Juga sepian? Sangat. Jawabku jujur. Aku juga, Tante. Aku juga sangat kesepian. Saat itulah, ia memberanikan diri. Tante, aku menyukaimu. Bukan sebagai ibu dari temanku, tapi sebagai seorang wanita. Waktu seolah berhenti. Aku tahu ini gila. Usia kita berbeda 33 tahun. Tapi, setiap kali melihat Tante, aku merasa tertarik. Aku juga, Bima. Balasku. Aku juga. Melihatmu sebagai seorang pria. Kalau begitu, bolehkah aku mendekat? Aku tak menjawab. Aku hanya menggeser dudukku, memberinya ruang. Tangannya menangkup pipiku. Bolehkah aku menciummu? Aku mengangguk. Malam itu, di bawah taburan bintang di tepi Danau Toba, kami berciuman. Sebuah ciuman yang telah lama kami rindukan. Ayo kita masuk, ajakku. Malam itu, kami menjadi satu. Ia begitu hati-hati, begitu lembut. Apa sakit, Tante? Tanyanya berulang kali. Awalnya memang sedikit sakit. Tapi perlahan, rasa sakit itu berubah menjadi kenikmatan yang belum pernah kurasakan seumur hidupku. Ini yang dinamakan menjadi seorang wanita, bisikku dalam hati. Setelah semuanya usai, ia berkata, "Terima kasih, Tante. Untuk pertama kalinya, aku merasa menjadi pria yang normal." Aku yang berterima kasih, Bima. Kamu membuatku merasa hidup kembali. Sejak malam itu, kami menjadi sepasang kekasih. Siang hari, kami bekerja bersama. Malam hari, kami saling berbagi kehangatan. Aku merasa 10 tahun lebih muda. Para tamu bahkan memujiku. Bu Rina, akhir-akhir ini terlihat lebih ceria ya. 2 bulan berlalu dalam kebahagiaan. Tapi jauh di dalam hati, aku merasa cemas. Apa yang akan terjadi jika Ratna tahu? Hingga suatu hari, Ratna menelepon. Ia akan datang berkunjung akhir pekan depan. Jantungku mencelos. Kami sepakat untuk bersandiwara. Tapi aku tahu, ibu manapun bisa merasakan perubahan pada anaknya. Dan sahabat manapun bisa merasakan perubahan pada sahabatnya. Saat Ratna datang, ia langsung menyadarinya. Rin, kamu berbeda, katanya. Lebih bersinar. Ia juga melihat perubahan pada Bima. Anakku jadi lebih ceria sekarang. Terima kasih banyak ya, Rin. Malam itu, Ratna mengajakku bicara berdua. Rin, jujur padaku. Apa ada sesuatu yang terjadi? Aku tak bisa berbohong lagi pada sahabatku. Aku menceritakan semuanya. Ia terdiam, terkejut. Kamu, dengan anakku? Maafkan aku, Rat. Ia diam untuk waktu yang sangat lama. Lalu ia menghela napas. Aku tidak tahu harus berkata apa, Rin. Aku marah, tentu saja. Tapi, aku juga melihatnya. Bima. Dia terlihat sangat bahagia. Jauh lebih bahagia daripada saat ia di Jakarta. Ia menatapku. Dan kamu juga. Aku tidak pernah melihatmu sebahagia ini. Bahkan saat Heru masih ada. Ia menangis. Aku tidak tahu apakah ini benar atau salah.
Tapi jika kalian berdua memang bahagia. Keesokan harinya, sebelum ia pulang, ia memelukku. Jaga anakku baik-baik. Ya. Setelah Ratna pergi, aku dan Bima merasa lega. Kami mengganti nama villa ini menjadi Pondok Rina, Bima. Kami tidak peduli lagi apa kata orang, karena kami tahu cinta sejati tidak pernah mengenal usia atau batasan. Dan di tepi Danau Toba yang indah ini, kami menemukan kebahagiaan kami.